بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati a'azani wa a'azakumullah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ahu. Masih pada bab al-khawf minasyirik, bab takut dari kesyirikan. Dibawakan dalil berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah SAW, man mata, siapa yang mati, wa huwa yad'u lillahi niddan, dalam keadaan dia berdoa bagi Allah, atau dalam keadaan dia meminta adanya tandingan bagi Allah, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala hafizallahu ta'ala, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, yad'u ad-du'a huna huwa su'al. Kalimat yad'u wa huwa yad'u, dalam keadaan dia berdoa. Doa yang dimaksud di sini adalah doa us-su'al, doa permintaan, permohonan. Karena ad-du'a naw'an, doa itu terbagi menjadi dua, doa ibadah wa doa masalah. Doa yang merupakan ibadah dan doa yang merupakan permohonan. Doa yang merupakan ibadah itu adalah seperti sholat, ya, karena as-shalah secara bahasa maknanya adalah ad-doa, ya, begitu. Demikian juga doa itu adalah ibadah dari semua bentuk ibadah, zikir ataupun yang lain-lainnya, maka semuanya adalah doa. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Sehingga terkadang ada orang yang dia berzikir tetapi digolongkan ke dalam doa. Salat digolongkan di dalam doa, ke dalam doa. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung doa. Demikian juga zikir, zakat, puasa, haji dan sebagainya, itu adalah ibadah, yang itu juga merupakan doa. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, artinya kita berharap Allah menerima pahala kita, dan dengan sebab itu Allah masukkan kita ke dalam jannah. Sehingga apa? Ad-du'a wal ibadah. Faham sampai sini ya? Jadi kenapa dikatakan doa itu adalah ibadah? Karena ibadah itu kandungannya adalah doa.
ketika kita puasa, ketika kita zakat, mana bentuk doanya? Doanya adalah ketika kita mengamalkan itu kan ikhlas karena Allah, kita mengharapkan Allah memasukkan kita ke dalam surganya dengan amalan soleh tadi. Mafhum? Baik. Kemudian yang kedua adalah doaul masalah, doa permintaan yang kita kenal, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala zakat. Ya. Maka di sini dikatakan oleh Syekh yuqalu da'ahu, memohon kepadanya. Kapan dikatakan berdoa kepadanya? Idza sa'alahu, ketika meminta kepada Allah. Awistaghatsa bihi, atau talabul ghaus, memohon untuk dibebaskan dari mara bahaya. Maka ini adalah doa atau doa masalah. Kemudian niddan, qala an-nidd al-mislu wasyabihu. Sedangkan makna an-nidd adalah al-mislu, yang semisal, wasyabihu, yang serupa. Sehingga ketika dikatakan man mata, siapa yang mati, wa huwa yad'u lillahi niddan, dalam keadaan dia meminta kepada Allah ada yang semisal dengannya dalam memintanya, maka apa? Dia dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Sehingga makna dari hadis ini, kata Syekh, qala al-ma'na al-ijmali lil hadis, mana secara global terhadap hadis ini, yukhbiru Rasul sallallahu. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu memberitakan anna man ja'ala lillahi syabihan, bahwa barang siapa yang menjadikan bagi Allah adanya syabih, yang serupa, wa masilan, yang semisal, fil ibadah, dalam perkara ibadah, yad'uhu, yang kemudian dia meminta, berdoa kepadanya, wa yas'aluhu, dan meminta kepadanya, wa yastaghitsu bihi, dan beristighatsah kepadanya, nabiyan kana, apakah yang diminta itu seorang nabi, nabiyan kana hadzal nid, apakah yang dijadikan sebagai tandingan itu seorang nabi, au ghairahu, atau yang selainnya, wastamarra ala dzalika ilal mamat, wastamarra, kemudian dia terus, ala dzalika, melakukan itu, artinya terus menjadikan adanya tandingan bagi Allah tabaraka wa taala, ilal mamat, sampai matinya, ai lam yatub minhu, yakni sampai mati dalam keadaan dia tidak sempat bertobat darinya, sampai matinya dalam keadaan dia tidak bertobat dari kesyirikannya tersebut. Qablal mamat, yakni bertobat sebelum matinya, fa inna masirahu ilan nar, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah di dalam neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Li'annahu musyrik, karena dia musyrik, telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wattikhadun nid ala nau'ain, menjadikan sebuah tandingan itu ada dua macam. Membuat tandingan itu ada dua macam. Qala al-awwal, yang pertama, ayaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadati au ba'daha. Bentuk yang pertama adalah menjadikan bagi Allah adanya syarik, sekutu, fi anwa'il ibadah, di dalam macam-macam ibadah ataupun sebagiannya. Jadi tidak mesti kesyirikan itu semuanya diberikan kepada selain Allah, tidak mesti. Sebagiannya saja misalkan juga termasuk di dalamnya. Ya. Ketika dia menjadikan bagi Allah adanya syarik, adanya sekutu di dalam bentuk-bentuk ibadah ataupun sebagiannya, fahada syirkun akbar, maka ini adalah syirik besar. Kalau syirik besar berarti bagaimana? Sahibuhu mukhalladun finar, berarti pelakunya kekal di dalam neraka. A'yadzan billah. Ya.
Kalau syirik akbar berarti pelakunya kekal di dalam neraka. Asani yang kedua, maka namina syirkil asghar, apa yang merupakan kesyirikan yang kecil. Kaqaulir rajul, seperti ucapannya seseorang, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Iya, atas kehendak Allah dan kehendakmu berarti apa? Ada penyetaraan ya. Taib. Walaulallahu wa anta, kalau bukan karena Allah dan engkau. Ya, berarti apa? Ada penyetaraan. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, mimma fihil atfu bil waw ala lafdzil jalalah, dari kalimat yang mengandung ataf, mengandung kata sambung dengan waw. Kata sambung dengan waw artinya dalam bahasa kita kata sambung dengan dan. Ya. Kalau bukan karena engkau ya Allah dan fulan. Nah ini ya, dan tadi ya. Kalau kalimatnya itu mengandung ataf bil waw, mengandung kata sambung dengan waw, ala lafdzil jalalah, yang diatafkan atau disambungkan dengan lafdzul jalalah, yakni lafaz Allah, kayasiri riya, seperti riya yang ringan. Wa hadza la yujibu takhlid fin nar wa in dakhalaha, maka yang demikian tidak mengharuskan dia kekal di dalam neraka sekalipun dia masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi kalau misalkan syiriknya itu adalah syirik asgar, syirik kecil, maka apa? Tidak menyebabkan dia kekal di dalam neraka walaupun dia masuk ke dalamnya. Ya. Demikian. Jadi tidak mesti orang yang masuk ke dalam neraka pasti kekal di dalamnya. Ini ya, perlu difahami. Kalau dia ahlul tauhid, kalau dia ahlul kiblah, maka apa? Kalau dia masuk ke dalam neraka selama dosanya itu bukan dosa syirik akbar, maka apa? Maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala. Insya adzabahu wa insya ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki untuk mengadabnya, Allah akan adab dia. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuninya, maka Allah ampuni dia. Demikian. Ya. Allah mengadabnya dengan keadilannya dan hikmahnya, dan kalau Allah mengampuninya dengan karunia-Nya. Ya. Taib, dan keutamaannya. Munasabatul hadis lil bab. Sekarang konsep kesesuaian hadis ini dengan judul babnya, berarti apa sisi kesesuaian hadis ini dengan judul bab, yaitu bab al-khauf minasyirik. Qala hafidallahu taala, kata Syekh Shalih Fauzan hafidallahu taala, anna fihi takhwifa minasyirik, bahwa di dalam hadis ini ada takhwif minasyirik. At-takhwif, berita yang membuat kita takut dari asyirik. Ketika kita diberitakan, disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bahayanya syirik, maka seharusnya kita menjadi takut. Itu namanya takhwif. Ya, baik. Bibayani akibatil musyrik. Bagaimana caranya mentakhwif? Bagaimana caranya supaya orang itu takut? Bibayan, dengan penjelasan akibatil musyrik. Dijelaskan tentang akibat kesudahan dari orang yang musyrik. Begitu. Wa masirihi, dan tempat kembalinya musyrik. Di mana mereka? Ya. Kalau akibat dari syirik itu adalah masuk ke dalam neraka, ya. Kalau syiriknya besar berarti kekal di dalamnya. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi afiyah. Kalau syiriknya kecil, sekalipun dia masuk, maka apa? Dia tidak akan kekal di dalam neraka. Nah, sekalipun masuk ke dalam neraka. Taib. Tapi tentunya jangan meremehkan perkara yang kecil, sebagaimana yang sudah diterangkan pada bab yang lalu atau hadis yang lalu. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, at-takhwifu minasyirik,
di dalam hadis ini berarti ada takhwif minasyirik, berita yang mengharuskan kita takut dari kesyirikan. Wal hatsu 'ala taubati minhu qabla al-maut, dan adanya anjuran untuk kita bertaubat dari kesyirikan sebelum kematian. Ya, sebelum datang ajal, sebelum datang kematian, hendaknya kita bertaubat dari semua dosa, terkhusus dosa syirik. Ya. Bagaimana? Ya tentunya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an la a'lam wa nastaghfiruka lima a'lam. Yang kedua, wa anna kullaman da'a ma'allahi waliyan nabiyan aw waliyan hayyan aw mayyitan. Anna kullaman da'a, bahwa setiap orang yang berdoa ma'allahi, bersama Allah, nabiyan aw waliyan, dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada nabi atau kepada wali, hayyan aw mayyitan, baik nabinya itu hidup ataupun mati, baik walinya itu hidup atau mati, aw hajaran, atau kepada sebongkah batu, aw syajaran, atau kepada sebatang pohon, faqad ja'ala niddan lillah, berarti dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Ini. Yang ketiga, anna syirka la yughfar, bahwa kesyirikan itu tidak akan terampuni, na'udzubillah, illa bitaubat, kecuali dengan taubat. Ya, begitu. Jadi kesyirikan tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Ya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, sekalipun mereka berbuat syirik dahulunya, mereka apa? Orang-orang yang memiliki keutamaan, kemuliaan. Kenapa? Karena mereka dihapuskan dosa-dosa mereka. Ya. Ketika apa? Mereka masuk ke dalam Islam. Baik. Hadis berikutnya, qala rahimahullah ta'ala wa li muslimin an Jabir radhiyallahu anhu, dan bagi Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallaha, siapa yang berjumpa dengan Allah, wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, dalam keadaan dia tidak berbuat syirik sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, maka dia masuk ke dalam neraka. A'udzubillah. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, Jabir huwa Jabir bin Abdullah ibni Amr ibni Haram al-Ansari as-Sulami. Jabir yang dimaksud dalam hadis ini adalah sahabat Jabir bin Abdullah ibni Amr ibni Haram al-Ansari as-Sulami, sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia, muktsir, yang banyak meriwayatkan dari Nabi SAW. Maksudnya muktsir di sini apa? Muktsir fi riwayah, banyak meriwayatkan hadis. Ya, karena di sana ada mukil, ada sahabat yang sedikit dalam meriwayatkan hadis. Ya, bahkan ada sahabat yang belum pernah mendengar dari Nabi, tetapi apa? Dia meriwayatkan hadis. Walaupun para ulama ikhtilaf dalam menyikapinya. Ya, nanti dalam bab mustalah hadis insyaallah taala. Taib. Ibnu Sahabi, beliau juga adalah seorang putra dari seorang sahabat yang mulia, ya, Abdullah bin Amr. Mata bil Madinah, beliau wafat di kota Madinah ba'da sab'in, ketika usianya melewati 70 tahun. Pada tahun 70 tahun Hijriyah lewat. Walau arba'un wa tis'una sanah, pada usia ke-94 tahun. Wafat pada usia 94 tahun di tahun 70 sekian Hijriyah. Nah, qala man laqiyallaha,
Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, man laqiyallah, siapa yang berjumpa dengan Allah. Di sini kata Syekh Shalih Fauzan, maksudnya adalah man mata, siapa yang mati. Ya. Kenapa ditafsirkan dengan siapa yang mati? Karena al-liqa naw'an. Perjumpaan dengan Allah itu ada dua macam. Ya. Ada yang am, ada yang khas. Ada yang umum, ada yang khusus. Nah, artinya am li kulli insan. Yang umum itu perjumpaan Allah Ta'ala dengan semua manusia. Ya. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Lihat lafadznya, famulaqi. Ya ayyuhal insan, ya. Wahai segenap manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Sesungguhnya engkau wahai manusia kadihun ila rabbika kadhan. Yani apa? Sa'in ila rabbika sa'yan. Amil bikulli a'malin khairiha wa syarriha. Ini yang dimaksud dengan kadih. Ini engkau betul-betul berbuat, beramal dengan semua amalan, baiknya buruknya. Ya. Kenapa? Karena dunia ini adalah darul ibtila wal imtihan. Ya. Darul amal, kata para ulama. Dunia itu adalah negeri amal, negeri untuk kita beramal. Ya. Wal akhirah darul jaza, sedangkan akhirat itu adalah negeri balasan, negeri pembalasan. Sehingga setiap insan di dunia itu pasti akan beramal, baik ataupun buruk. Demikian. Sehingga Allah ingatkan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, maka kamu akan berjumpa dengannya. Ya. Ini berarti semua insan. Liqa'un amun, perjumpaan yang umum sifatnya. Tetapi di sana ada liqa' khas bil mu'minin, perjumpaan yang khusus dengan kaum mukminin, yaitu apa? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabb, dalam surah Al-Kahfi, di akhir surat, berarti surat 110 ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya. Lihat, perjumpaan dengan Rabbnya. Siapa ini? Mukminin. Kenapa? Karena kalimat setelahnya apa? Falya'mal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Ya. Siapa yang beramal amalan saleh? Mukmin. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat syirik kepada Rabbnya dalam beribadah dengan sesuatu pun. Tamam? Ya. Baik. Ini berarti al-liqa, liqa'an. Liqa itu ada dua liqa. Ya. Baik. Kemudian la yusyriku bihi, tidak berbuat syirik, artinya lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyah wala fil rububiyah. Tidak menjadikan bersama Allah adanya syirik, tidak menjadikan adanya sekutu bersama Allah, tidak membuat adanya sekutu bagi Allah fil ilahiyah, baik dalam hal ketuhanan, peribadatan, wala fil rububiyah, tidak pula dalam hal rububiyahnya, dalam hal penciptaan, pengaturan alam semesta, pemberian rizki dan sebagainya. Baik. Syai'an di sini maksudnya ay syirkan qalilan aw katsira. Syai'an di sini kesyirikan yang sedikit ataupun yang banyak, kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Ya. Kenapa? Karena dalam ilmu balaghah syai'an ini dia jatuh setelah apa? Nafi. La yusyrik, kalimat nafi, ya. Siyaqun nafi.
nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Ya, nakirah yang jatuh pada konteks kalimat negatif memberikan pemaknaan umum. Demikian dalam ilmu balaghah. Ya, taib. Sehingga Pak, di sini ditafsirkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ay syirkan qalilan aw katsira. Syai'an itu maksudnya adalah kesyirikan yang sedikit. Begitu. Taib. Pengen selamat syirik yang kecil maupun yang besar. Ya. Ini. Kenapa? Karena syirik kecil juga tidak menyelamatkan, bisa menyebabkan kita tidak selamat dari apa? Dari azab Allah. Ya, walaupun tidak kekal di neraka. Tetapi menyebabkan kita apa? Tidak selamat dari azab Allah. Na'udzubillah. Ya. Nah. Qala hafizallahu taala al-ma'na al-ijmal lil hadis. Makna secara global terhadap hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna. Di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, anna man mata ala tauhid, bahwa siapa yang mati di atas tauhid, fadukhuluhul jannata maqtu'un bihi, maka masuknya dia ke dalam surga maqtu'un bihi, diputuskan dengan tauhid ini. Ya, ditentukan dengan tauhid. Kenapa? Karena orang yang tidak bertauhid maka dia apa? Akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Lihat kalimatnya, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an, ya, dakhala ish, dakhala nar. Ya, dia masuk ke dalam neraka. Iyadzan billah. Berarti apa? Berarti dukhuluhul jannah, masuknya seseorang ke dalam surga, maqtu'un bit tauhid, diputuskan dengan tauhid. Kalau begitu apa? Penting atau tidak penting tauhid? Penting. Ya, sangat-sangat penting. Karena yang menentukan kita masuk ke dalam jannah atau tidak adalah tauhid. Ya. Ini. Taib. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musirran 'alaiha, kalau seandainya dia pelaku dosa besar dan dia mati tetap melakukan dosa besar, misalkan dia pezina, na'udzubillah, misalkan dia sarik, pencuri, semua dosa besar, ya, misalkan dia kadzab, tukang dusta, ketika dia mati dalam keadaan tetap musirran 'alaiha, tetap berbuat dosa itu, maka apa? Fahuwa tahta masyiatillah, maka dia masih tetap di bawah kehendak Allah, masih ringan. Karena apa? Karena ada tauhid. Ya. Dia masih tahta masyiatillah. Fa in 'afallahu anhu, kalau Allah memaafkan dia, dakhalaha awwalan, maka dia akan masuk ke dalam neraka, apa? Dia akan masuk ke dalam surga langsung. Ya, langsung. Kalau dia apa? Memaafkan dosa besarnya. Baik. Kalau Allah maafkan dosa besarnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga langsung. Wa illa udziba finnar, kalau Allah tidak memaafkannya, maka dia diadab di dalam neraka. Ya. Summa ukhrija minha, kemudian dikeluarkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Lihat. Berarti ini subhanallah pentingnya tauhid. Ya. Betapa pentingnya tauhid. Jangan sampai tauhid kita rusak gara-gara apa? Gara-gara dosa-dosa kita. Ini, ya. Oh, yang penting kan tidak syirik. Ya. Kalau kita bisa betul-betul yakin dosa-dosa kita tidak merusak tauhid kita, mungkin kita masih bisa selamat. Tapi kalau kita tidak yakin akan bisa menjaga tauhid kita, apakah kita akan selamat dari api neraka? Na'udzubillah. Ya.
Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, wa anna man mata ala syirkil akbar, dan bahwasanya siapa yang mati di atas kesyirikan yang besar, la yadkhulul jannata, dia tidak akan masuk ke dalam surga, wala yanaluhu minallahi rahmatun, dan dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala, wa yakhludu finnar, iyadan billah, dia akan kekal di dalam neraka, dia akan kekal dalam neraka, naudzubillah. Ya. Wa in kana syirkan asghara dakhala an-nar, kalau dia melakukan syirik kecil maka dia akan masuk ke dalam neraka. Illam yakun ma'ahu hasanatun rajihah, kalau ternyata dia tidak mendapatkan, tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang kuat yang mengalahkan kejelekannya. Kenapa? Karena bisa saja dosa kita menyebabkan dosa kebaikan-kebaikan kita dijadikan tebusan untuk kesalahan-kesalahan kita, ya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ketika seseorang itu sukanya mencela, syatama hada wa qadhafa hada, dia mencela orang ini, dia menuduh orang itu, faturihat finnar, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Fa ukhidat minhul hasanat, diambil kebaikan-kebaikan darinya untuk menggantikan apa? Tadi celaannya, tuduhannya dan caci makinya, semuanya naudzubillah. Zalama hada wa qatala hada, dia menzalimi si fulan, dia telah berbuat demikian kepada fulan, naudzubillah. Lihat dosa-dosa itu apa? Karena Allah menyatakan innal hasanat tudhibnas sayyi'at, yudhibnas sayyi'at, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Berarti mafhumnya apa? As-sayyi'at yudhibnal hasanat, berarti mafhumnya, pemahaman terbaliknya apa? Kejelekan-kejelekan itu akan menghancurkan, ya, menghilangkan kebaikan-kebaikan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya. Ini, lihat. Jangan merasa aman ketika kita banyak berbuat dosa. Yang penting kan tidak syirik, gak apa-apa berbuat dosa juga. Hati-hati, jangan-jangan kebaikan kita diambil oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menggantikan dosa-dosa kita. Ya, na'udzubillah. Taib. Illam yakun ma'ahu hasanatun rajah, kalau seandainya dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang menguatkan dirinya, yang bisa mengalahkan kejelekan, lakin la yukhalladu fiha, akan tetapi dia tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Ya, demikian. Berarti munasabatul hadis lil bab, sisi kesesuaian hadis ini dengan judul babnya, ana fihi taghlidha fi nahyi 'anil syirki mimma yujibu shiddatal khaufi minhu, bahwa di dalam hadis ini ada taghlidh, sikap keras, fi nahyi 'anil syirk, di dalam larangan terhadap kesyirikan. Lihat, ada sikap keras, berita ancaman yang keras yang melarang kita untuk berbuat syirik. Mimma yujibu syiddatal khauf, yang mengharuskan kita betul-betul merasakan takut minhu, dari kesyirikan. Ya. Sehingga ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, wujubul khauf minasyirik, wajibnya kita takut dari kesyirikan. Lianna najata minan nar masyrutatun bisalamati minasyirik, karena selamatnya kita dari api neraka masyrutatun, dipersyaratkan dengan keselamatan dari kesyirikan. Ya. Jadi keselamatan kita dari api neraka, selamatnya kita dari api neraka, itu syaratnya satu, apa? Selamat dari syirik. Ya. Baik. Yang kedua, annahu laisal ibratu bi kasratil amal. Dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya tolak ukurnya, al-ibrah, barometernya, penilaiannya itu laisa bi kasratil amal, bukan dengan banyaknya amalan kita. Ya.
Kalau kita banyak beramal, rajin salat malam ini dan itu, tetapi kalau kita masih berbuat syirik, ma yanfa', tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Wa innamal ibratu bisalamati minasyirik. Tetapi penilaiannya, tetapi barometernya, tolak ukurnya adalah selamat dari kesyirikan. Ya. Paham? Baik. Yang ketiga, bayanu makna la ilaha illallah. Di dalam hadis ini ada penjelasan makna dari la ilaha illallah. Wa annahu tarku syirk. Kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah meninggalkan kesyirikan. Wa ifradullahi bil ibadah, dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang keempat, qarbul jannati wan nari minal abdi. Ini qurbul jannati wan nari minal abdi, dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Surga dan neraka itu dekat dengan kita, sangat dekat. Ya. Kenapa? Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut. Karena tidak ada penghalang antara dia dengan surga dan neraka kecuali kematian. Ya. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW menyatakan, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dhalik. Al jannatu, kata Rasulullah SAW, surga itu aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada kalian, min syiraki na'lihi, daripada tali sandalnya, wan naru mislu dhalik, dan neraka juga demikian. Makanya seorang penyair mengatakan, kullu mri'in musabbihun fi ahli. Ya. Kullu mri'in musabbihun bi ahli wal mautu adna min syiraki na'li. Ini kullu mri'in musabbih, setiap orang itu musabbih, dia hanya punya waktu pagi hari saja, bi ahlihi atau ma'a ahlihi, fi ahlihi, di tengah-tengah keluarganya. Di tengah-tengah keluarganya dia hanya punya waktu di pagi hari saja. Kenapa? Al mautu adna min syiraki na'li, karena kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Subhanallah. Artinya apa? Terkadang dia cuma di pagi hari saja di dunia, sore harinya sudah di akhirat. Ya. Terkadang dia sore harinya saja bersama keluarga, tetapi pagi harinya sudah di akhirat. Ya. Makanya penyair itu mengatakan, wal mautu adna min syiraki na'lih. Ya. Kullu mri'in musabbihun bi ahlihi ma'a fi ahlihi. Begitu. Setiap orang itu dia hanya pagi hari saja bersama keluarganya, karena kematian itu lebih dekat daripada tali sandalnya dia sendiri. Ya subhanallah, tali sandal yang biasa kita pakai, dekatnya dengan kita seperti apa? Ya nempel, bukan dekat lagi, ya nempel. Tetapi aqrab al-maut aqrab adna, tetapi kematian itu lebih dekat, ya, daripada min syiraki na'li, daripada tali sandalnya. Ya subhanallah. Wa nasallallahu alaihi. Yang terakhir, yang kelima, fadilatu man salima minasyirk. Di dalam hadis ini ada keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Kenapa? Karena dia walaupun berbuat dosa dengan sebesar dosa apapun juga, kalau dia bisa mempertahankan tauhidnya, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka walaupun dia masuk ke dalamnya. Mafhum insyaallah ya? Bisa difahami insyaallah. Maka penting sekali kita menjaga tauhid. Menjaga tauhid. Ya.
Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah dakhala al-jannah atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah, dia akan masuk ke dalam jannah. Ini dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwati a'azani wa azakumullah, barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan sambil menunggu waktu Isya, atau kalau misalnya sudah masuk Isya kita adzan dulu baru ba'dal adzan dibuka tanya jawab insyaallah taala biidznillah tabaraka wa taala. Tafadhalu bikumullah. Tafadhal, barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang dipahami silakan. Faktor yang menyebabkan apa? Faktor yang menyebabkan timbulnya kesyirikan. Nah, jazakallahu khairan. Faktor yang menyebabkan timbulnya kesyirikan ada beberapa macam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya tentang kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atha Allahu nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Maka diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya yang berjudul Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana beliau menerangkan tentang awal kali terjadinya kesyirikan pada kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Ialah ketika itu disebutkan tentang beberapa nama yang mereka adalah nama-nama dari orang-orang saleh. Seperti Yaghus wa Ya'uq wa Nasra dan seterusnya. Ya. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la Yaghus wa Ya'uq wa Nasra. Ini kata Zuhur Ibn Abbas, haula'i min asma'i rijal salihin. Mereka itu adalah nama-nama dari orang-orang saleh. Falamma matu, ketika mereka mati, atau disebutkan lebih awalnya adalah kana baina Adam wa Nuh 10 quru. Jarak antara Adam dengan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasallam itu sekitar 10 abad. Dan dahulu ada orang-orang soleh yang disebutkan nama-namanya tadi. Falamma matu, ketika mereka mati, ja'ahumus syaitan. Syaitan datang kepada mereka. Waqal, dan mengatakan, aninsibu suwaran lihaula'i au qamqam radhiyallahu anhu. Buatkanlah gambar-gambar mereka ini, orang-orang soleh tadi. Lihat asbab pertama ya.
Kemudian mereka pun memenuhi ucapan syaitan tadi. Falamma matu wa nusiyal ilmu, ketika generasi tadi yang membuat gambar-gambar tadi telah hilang, telah mati, kemudian ilmu dilupakan. Ya. Jadi anisibu suara lihaula walam tu'bad. Diperintahkan oleh syaitan untuk membuatkan gambar-gambar bagi mereka orang-orang saleh, tetapi belum diibadahi, belum disembah. Ya. Falamma matu wa nusiyal ilmu, ketika generasi itu mati dan ilmu telah dilupakan. Berarti apa? Al-jahl. Sebab yang kedua adalah apa? Al-jahl. Sebab yang pertama tadi apa? Dia menokohkan tokoh, memuliakan, mengagungkan tokoh tidak pada tempatnya. Al-ghulu fi salihin, bahasa kitanya. Ketika mereka bersikap berlebihan kepada orang-orang saleh, sampai membuat gambar-gambarnya, patung-patungnya, dan diletakkan di tempat-tempat ibadah mereka. Dan ketika yang membuatnya itu telah mati dan dilupakan ilmu, berarti apa? Al-jahl. Yang kedua apa? Sebabnya adalah al-jahl, kebodohan. Ketika ilmu sudah dilupakan, maka apa? Ubidu. Mereka-mereka ini, patung-patung ini diibadahi. Ya. Jadilah apa? Kesyirikan terjadi. Ya. Berarti di sini ada dua poin penting yang diingatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan tidak mungkin beliau menyatakan hal ini kecuali dengan atau melainkan dari ilmu dari Rasul SAW, berdasarkan ilmu dari Rasul SAW. Ya. Ketika pertama adalah al-ghulu fi salihin, bersikap hulu kepada orang saleh, dan itu yang dilakukan oleh kaum Nasrani yang menyebabkan mereka tersesat. Disebut oleh Allah sebagai apa? Ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Kenapa? Karena mereka hulu terhadap Isa ibnullah, Isa ibnu Maryam, astagfirullah. Mereka katakan Isa ibnullah. Ya. Isa itu apa? Ibnullah. Mereka katakan demikian. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada Rasulullah SAW, anta sayyiduna, engkau Rasulullah SAW adalah sayyid kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qulu biqaulikum, ucapkanlah oleh kalian dengan ucapan yang biasa saja, yang biasa kalian ucapkan, jangan berlebihan. Ini maksud dari qulu biqaulikum. Ya. Artinya apa? Sampaikan, ucapkan dengan ucapan yang biasa, jangan berlebihan. Sehingga apa? Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan lafaz berikutnya apa? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. La tutruni, jangan kamu memuji aku berlebihan sebagaimana Nasrani memuji Isa bin Maryam berlebihan. Fa inni Abdullah faqulu abduhu wa rasuluhu. Karena sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Lihat. Ini sebab yang pertama, al-ghulu fi salihin. Ya. Al-ghulu fi salihin. Ketika kita taqdisul ashkhas, mengkultuskan seseorang, ta'dhimun nas, mengagungkan seseorang secara berlebihan, memuji orang berlebihan, maka apa? Maka ini menjadi sabab min asbab asyirk. Yang kedua, al-jahl, intisyarul jahli, bertebarannya kebodohan. Ya, ini juga yang menyebabkan apa? Kesyirikan. Dan sebab yang lainnya diantaranya juga adalah intisyarul bid'ah wal muhdatsat, bertebarannya kebid'ahan dan perkara-perkara yang diada-adakan.
Ketika kebid'ahan itu bermunculan, maka muncullah di situ apa? Bibit-bibit kesyirikan. Kenapa? Karena dengan kebid'ahan akan muncul sikap hulu tadi. Sumbernya kebid'ahan itu apa? Karena al-jahlu bid-din, karena bodoh terhadap agama. Ya, begitu. Oleh karena sebagian ulama sebagaimana terangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, seseorang itu dikatakan mukhlis, seseorang itu dikatakan ikhlas. Beliau menerangkan, mengingatkan, la tafrah biqabulin nasi qaulaka li'annahu qauluka, walakin afrah biqabulin nasi qaulaka li'annahu al-haq, atau kama qala rahimahullah taala. Jangan kamu senang, jangan kamu bahagia, gembira ketika orang-orang menerima ucapanmu karena itu adalah ucapanmu, tetapi kamu bergembira, hendaknya kamu senang ketika orang-orang itu menerima ucapanmu karena itu adalah al-haq. Ini saya tamam, ingat, hati-hati ya. Wala tahzan bi'i'radin nasi an qaulika li'annahu qauluka, walakin tahzan bi'i'radin nasi an qaulika li'annahu al-haq. Dan jangan kamu sedih ketika orang-orang berpaling menolak ucapanmu karena itu adalah ucapanmu, tetapi kamu hendaknya sedih ketika orang-orang menolak ucapanmu karena itu adalah al-haq. Tamam. Demikian. Atau kama qala rahimahullah taala, atau seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dari ucapan para ulama, begitu. Intisyarul jahl, menyebarnya kebodohan, ini yang menyebabkan kesyirikan. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab, begitu insyaallah. Tapi ada lagi? Masih 4 menit lagi insyaallah. Kalau tidak ada, kita cukup sampai sini. Taib naktabi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhunubi wal khataaya, wa nasallahu an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.